Salam saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen pemuda. Perkenalkan, nama saya Yustani Harefa. Pendidikan agama Kristen untuk pemuda bermaksud sebagai suatu usaha terencana untuk mempertemukan pemuda dengan Kristus melalui Injil sehingga mereka mampu melihat diri sendiri sebagai pribadi yang sementara berkembang dalam segala hal sekaligus memiliki tanggung jawab untuk mendewasakan iman dan kasih dan mampu merespon serta mengungkapkannya dalam relasi dengan Allah dan sesama maupun dalam keterlibatannya di dalam gereja. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa yang akan datang. Secara internasional, WHO menyebut sebagai young people dengan batas usia 10 sampai 24 tahun, sedangkan usia 10 sampai 19 tahun disebut adolescent atau remaja. International Youth Year yang diselenggarakan tahun 1985 mendefinisikan penduduk berusia 15 sampai 24 tahun sebagai kelompok pemuda. Perkembangan dan ciri-ciri pemuda. Perkembangan dan ciri-ciri pemuda di sini saya bagi menjadi beberapa bagian, antara lain perkembangan jasmani atau fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, perkembangan pengambilan keputusan moral, perkembangan iman. Nah, selanjutnya lingkungan pembelajaran pemuda. Lingkungan pembelajaran pemuda di sini terbagi atas beberapa bagian seperti yang dikatakan oleh Randolph Miller. Dia menyatakan bahwa lingkungan pembelajaran PAK terdiri atas rumah, sekolah umum, gereja, masyarakat. Nah, ini adalah menjadi lingkungan pembelajaran bagi seorang pemuda supaya untuk mempersiapkan dirinya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, bagaimana sih suasana pembelajaran pemuda yang baik? Nah, karena pemuda ini merupakan masa-masa transisi, jadi kita juga harus menyesuaikan bagaimana suasana pembelajaran yang baik supaya mereka dapat belajar dengan baik, sehingga mereka senang belajar mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan kepada mereka. Mengingat perkembangan kognitif pemuda menunjukkan adanya kemungkinan mereka membuat suatu analisis kritis. Nah, ini pemuda sering membuat analisis kritis dan mereka juga membuat suatu sintesa. Nah, juga secara perkembangan kepercayaan pemuda, nggak kelihatan ini. Ya, ini pemuda berani menguji kembali semua keyakinan yang sudah diwariskan. Nah, ini sifat pemuda. Maka dapat disebutkan di sini bahwa suasana belajar yang baik adalah suasana belajar yang kondusif untuk membantu seorang pemuda di dalam proses pembelajaran. Artinya begini, suatu suasana yang interaktif. Maksudnya ada hubungan timbal balik antara seorang pengajar dengan seorang pemuda atau siswa yang mengikuti pembelajaran. Suasana di mana siswa belajar aktif tanpa didikte. Guru tidak sebagai seorang yang menyampaikan informasi, tetapi guru mengajak pemuda atau siswa untuk ikut terlibat oleh guru dan memberikan kesempatan buat siswa. Nah, seorang guru juga wajib memberikan kepada siswa untuk berpikir dan menganalisis sendiri. Nah, kita sebagai seorang guru juga perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan dengan topik-topik atau materi-materi pembelajaran yang kita lakukan kepada mereka, kita berikan kepada mereka. Nah, materi yang sesuai untuk pemuda, apa sih materi-materi yang sesuai untuk pemuda? Nah, kita sebagai pemuda-pemuda, kita sebagai guru-guru Kristen, kita juga perlu menyediakan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan oleh seorang pemuda Kristen. Nah, di sini saya memberikan beberapa materi-materi yang cocok untuk diajarkan kepada seorang pemuda.
seperti hakikat hidup Kristiani dan bagaimana implikasinya. Seks dan pernikahan juga perlu kita ajarkan kepada mereka. Bagaimana Allah Tritunggal, kudusan hidup Kristiani, bagaimana kepemimpinan Kristen, peranan pemuda dan gereja, makna persahabatan pernikahan, mengambil keputusan secara mandiri. Ini semua kita ajarkan kepada mereka supaya mereka paham dan mereka bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam Kristus. Nah, kemudian kita juga bisa mengajarkan kepada mereka materi-materi seperti tentang apakah mengikuti Yesus adalah keputusan yang benar, supaya mereka paham apakah keputusan yang mereka ambil itu benar. Apakah pergi ke gereja merupakan keharusan? Jodoh dengan siapa? Apakah apakah gereja itu? Apakah iman itu? Apakah gereja itu maksudnya? Apakah aku sudah bertumbuh dan berbuah dalam iman? Apa wujud pertobatan kerohanianku? Aku gereja dan gereja-gereja lain. Aku gereja dan gereja-gereja agama-agama lain. Ini semua kita ajarkan kepada seorang pemuda supaya mereka paham. Karena pemuda rata-rata mereka cenderung akan banyak bertanya untuk mengisi pola pikir mereka, karena mereka dari anak-anak bertumbuh menjadi dewasa, mereka ingin lebih banyak tahu hal-hal yang baru. Jadi ini kita ajarkan kepada mereka. Banyak metode-metode pembelajaran kita bisa berikan kepada seorang pemuda. Ini contoh-contoh yang bisa kita berikan kepada seorang pemuda seperti ceramah, panel, tanya jawab, dan selanjutnya. Ini adalah beberapa metode pembelajaran kita bisa ajarkan kepada seorang pemuda supaya mereka suasana pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pendidikan agama Kristen ini. Contohnya, pelayanan PAK pemuda harus menjadi salah satu komitmen utama gereja. Pemuda sendiri harus terlibat dalam setting pelayanan dan implementasinya. Pelayanan PAK pemuda harus didasarkan pada rumusan teologi yang jelas, termasuk sebuah konsep dari hakikat dan tujuan gereja dalam masyarakat kota maupun desa. Pelayanan PAK pemuda harus fleksibel. Pelayanan PAK pemuda dapat dimungkinkan menjadi sebuah pelayanan yang tersebar di luar gereja itu sendiri. Gereja harus belajar mendengar lebih dalam dan akurat sebelum bertindak dan berbicara. Respon gereja pada dunia kaum muda terletak pada kemampuannya untuk mengenal kehidupan yang sebenarnya di mana semua manusia dipanggil. Pelayanan PAK bagi pemuda harus sungguh-sungguh ekumenis. Nah, apa kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini? Kesimpulannya itu, PAK Pemuda bertujuan untuk menolong para pemuda dan pemudi menyadari pengungkapan diri Allah dan mencari kasih dalam Yesus Kristus dan meresponnya dalam iman dan kasih, dan sampai akhirnya maka mereka boleh mengenal siapa mereka dan apa makna situasi kemanusiaan mereka yang bertumbuh sebagai putra-putri Allah yang berakar dalam paguyuban Kristen, hidup dalam roh Allah dalam segenap hubungan, memenuhi tugas kemuridan bersama dalam dunia serta tinggal dalam pengharapan Kristen. Ini adalah kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini. Jadi pendidikan agama Kristen ini sangat perlu, terutama diajarkan kepada seorang pemuda supaya mereka dipersiapkan menjadi pemuda yang nantinya kelak menjadi penerus-penerus dan mereka memiliki keyakinan dan keteguhan iman kepada Tuhan, sehingga mereka dimanapun mereka berada, angin yang sipo-sipo tidak akan membuat mereka goyah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ucapkan terima kasih. Saya Ustani Harefa. Saya undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.